Di jantung pegunungan Jepang, jauh dari hiruk-pikuk kota modern dan denyut kehidupan serba cepat, tersembunyi sebuah desa yang seolah menolak dilupakan oleh waktu. Desa itu bernama Shirakawa Go, sebuah pedesaan tradisional yang bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan filosofi hidup yang mendalam tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan dengan alam. Shirakawa Go terletak di prefektur Gifu, di kawasan pegunungan Alpen Jepang. Desa ini berada di lembah sungai Sogawa, dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan lebat. Selama ratusan tahun, kondisi geografis ini membuat Shirakawa Go terisolasi dari dunia luar. Di masa lalu, satu-satunya cara mencapai desa ini hanyalah dengan berjalan kaki melewati jalur pegunungan yang berat dan berbahaya, terutama saat musim dingin tiba. Keterpencilan ini justru menjadi alasan utama mengapa budaya dan gaya hidup tradisional di Shirakawa Go dapat bertahan hingga hari ini. Desa ini seperti kapsul waktu yang menyimpan potongan kehidupan Jepang masa lalu. Ciri paling ikonik dari Shirakawa Go adalah rumah tradisionalnya yang disebut Gazo Zukuri. Nama ini berasal dari kata gazo yang berarti tangan yang dirapatkan seperti orang berdoa. Bentuk atapnya yang curam menyerupai dua telapak tangan yang saling bertemu. Ini bukan sekedar desain estetika, melainkan hasil adaptasi cerdas terhadap alam ekstrim. Fakta uniknya, atap Gazo Zukuri dibangun tanpa menggunakan paku logam sama sekali. Seluruh struktur atap disatukan menggunakan teknik ikatan tali dan sambungan kayu tradisional. Atap jerami ini bisa bertahan hingga 30-40 tahun sebelum perlu diganti, asalkan dirawat dengan baik oleh komunitas. Atap yang sangat curam dirancang khusus untuk menghadapi salju tebal. Di Shirakawa Go, salju musim dingin dapat mencapai ketinggian lebih dari 2 hingga 3 meter. Jika atap dibuat landai, berat salju bisa menyebabkan bangunan runtuh. Karena itulah, desain rumah di desa ini merupakan contoh sempurna bagaimana manusia belajar menyesuaikan diri dengan alam, bukan melawannya. Kehidupan masyarakat Shirakawa Go sangat bergantung pada siklus musim. Musim semi menjadi awal kehidupan baru. Saat salju mencair, air pegunungan mengalir ke sawah dan ladang. Warga mulai menanam padi dengan metode tradisional. Menariknya, sebagian besar sawah di Shirakawa Go masih menggunakan sistem irigasi kuno yang memanfaatkan gravitasi alami tanpa mesin modern. Musim panas membawa kehidupan yang penuh aktivitas. Ladang sayuran tumbuh subur dan di desa dipenuhi warna hijau yang menyejukkan mata. Fakta unik lainnya adalah lantai atas rumah Gazo Zukuri digunakan untuk beternak ulat sutra. Shirakawa Go pernah menjadi pusat produksi sutra di wilayah pegunungan Jepang. Ruang lote yang hangat dan berventilasi baik sangat ideal untuk ulat sutra, dan hasilnya menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Musim gugur adalah waktu panen dan persiapan menghadapi musim dingin. Warga menyimpan hasil pertanian, mengeringkan makanan, dan memperbaiki rumah. Daun-daun yang berubah warna menciptakan pemandangan yang begitu indah. Hingga Shirakawa Go sering disebut sebagai salah satu lokasi musim gugur tercantik di Jepang. Musim dingin adalah ujian terberat. Salju menutup desa selama berbulan-bulan. Pada masa lalu, desa ini bisa terisolasi sepenuhnya tanpa akses keluar. Karena itu, masyarakat Shirakawa Go belajar hidup mandiri. Mereka menyimpan persediaan makanan, kayu bakar, dan saling membantu untuk bertahan. Salah satu fakta unik dan paling penting dari Shirakawa Go adalah tradisi Yui, sistem gotong royong komunitas. Saat atap rumah perlu diganti, seluruh warga desa akan berkumpul untuk membantu. Proses pergantian atap jerami bisa melibatkan ratusan orang dan dilakukan hanya dalam 1 hari.
Ini bukan sekedar kerja bakti, melainkan simbol kuat solidaritas dan kebersamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sirakawago menjalani hidup dengan prinsip sederhana. Mereka tidak mengejar kekayaan berlebih. Bagi mereka, hidup yang baik adalah hidup yang seimbang. Bekerja cukup, makan secukupnya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta alam sekitar. Anak-anak di desa ini tumbuh dengan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan anak-anak kota. Mereka terbiasa bermain di alam terbuka, membantu orang tua di ladang, dan belajar langsung dari kehidupan. Pendidikan formal tetap berjalan, namun nilai-nilai tradisi diwariskan melalui cerita, kebiasaan, dan contoh nyata dari orang tua dan kakek nenek mereka. Meski terlihat seperti desa kuno, Sirakawago tidak sepenuhnya terputus dari dunia modern. Listrik, internet, dan fasilitas dasar tersedia. Namun, ada aturan ketat tentang pembangunan dan renovasi. Tidak semua rumah boleh diubah atau dimodernisasi sembarangan. Demi menjaga keaslian desa, bahkan warna bangunan dan bentuk atap pun diatur secara ketat. Fakta unik lainnya, Sirakawago resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1995. Status ini membantu melindungi desa dari pembangunan berlebihan, namun sekaligus membawa tantangan baru berupa pariwisata massal. Setiap tahun, ratusan ribu wisatawan datang ke Sirakawago. Namun, masyarakat desa menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Tidak semua rumah dibuka untuk umum. Jumlah penginapan dibatasi dan wisatawan dihimbau menghormati kehidupan warga setempat. Tujuannya satu, agar Sirakawago tetap menjadi desa hidup, bukan sekedar museum. Di balik semua keindahannya, Sirakawago mengajarkan filosofi hidup Jepang yang mendalam, yaitu Satoyama, konsep hidup selaras antara manusia dan alam. Alam bukan musuh, bukan pula objek eksploitasi, melainkan mitra hidup yang harus dijaga. Ketika malam tiba, suasana desa berubah menjadi hening dan damai. Lampu-lampu rumah menyala lembut, memantul di permukaan sungai dan salju. Tidak ada cahaya neon yang menyilaukan, tidak ada suara bising, hanya keheningan yang menenangkan, seolah dunia sedang beristirahat bersama. Sirakawago bukan hanya tentang rumah jerami dan salju tebal. Ia adalah kisah tentang manusia yang memilih hidup dengan ritme alam. Tentang komunitas yang saling menjaga, tentang nilai-nilai lama yang tetap relevan di dunia modern. Dan mungkin alasan mengapa Sirakawago begitu memikat adalah karena desa ini mengingatkan kita pada sesuatu yang perlahan kita lupakan. Bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan bahwa alam, jika dijaga dengan hormat, akan selalu memberi lebih dari yang kita ambil. Sirakawago bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah pelajaran hidup, sebuah pengingat sunyi bahwa di tengah dunia yang terus berlari, masih ada tempat yang memilih untuk berjalan perlahan, namun penuh makna.